Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 105 di mana dia? Temanku. Aku akan pergi dan menyapa dan kau bisa menungguku sebentar di sini. Dia memberitahu Feng Qingge dengan cepat ketika dia melihat pria itu hendak pergi dan bergegas menghampiri sambil mengambil langkah agak cepat. Feng Qingge menatapnya, merasa bahwa semuanya agak aneh, tatapannya mengamati pria asing itu tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentangnya. Tepat saat Guan Xilin bersiap kembali setelah membeli apa yang diinginkannya, sebuah suara terdengar dari samping telinganya. Tuan muda ini. Murong Yixuan berseru dan berdiri di hadapan Guan Xilin. Wajahnya yang tampan dan anggun memperlihatkan senyum lembut ketika dia berkata, ketika kita berpisah dari pertemuan terakhir kita di kota hutan batu, aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu tuan muda di kota bulan berawan lagi. Guan Xilin menatap Murong Yixuan dengan heran, kau. Dia sama sekali tidak mengingat orang ini. Melihat Guan Xilin tidak mengingatnya, senyum Murong Yixuan sedikit mengerut namun segera kembali normal dan berkata, marga saya adalah Murong, bernama Yixuan. Murong Yixuan. Guan Xilin sedikit tercengang sesaat sebelum berubah menjadi gembira saat dia menatap pria di depannya dengan penuh semangat, nada suaranya tiba-tiba naik beberapa tingkat. Kamu adalah Murong Yixuan, pangeran ketiga dari negara Sun Glory. Ahli bela diri jenius itu. Nama Murong Yixuan tentu saja tidak asing bagi seseorang dari keluarga Guan di kota bulan berawan, tetapi belum pernah bertemu. Guan Xilin hanya tahu bahwa reputasi cemerlang orang ini sudah ada sejak lama dan bahwa ia adalah seorang kultivator jenius di antara generasi baru, putra langit yang bangga, dan ia cukup beruntung untuk bertemu di sini hari ini. Ketika dia menyadari hal itu, hatinya menjadi gembira dan berkata, Tuan Pangeran Ketiga, aku sudah lama ingin bertemu denganmu, dan aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di jalan seperti ini sekarang. Ini pasti takdir. Sebelum Murong Yixuan sempat membuka mulutnya, Guan Xilin sudah melanjutkan perkataannya, tahukah kau? Kau selalu menjadi targetku. Sejak dulu, aku selalu ingin berlatih keras dalam kultivasiku agar suatu hari nanti aku bisa mengalahkanmu. Ketika mendengar beberapa pertanyaan pertama, senyum Murong Yixuan semakin dalam dan dia hendak bertanya apakah saudara perempuannya ikut bersamanya ketika dia mendengar pernyataan berikutnya, yang membuat senyum di wajahnya membeku ketika dia berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tidak menahan perkataannya sama sekali. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya dan melanjutkan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya menanyakan nama tuan muda kita? Namaku Guan Xilin, ujarnya dengan murah hati. Jadi, tuan muda Guan. Aku ingin tahu apakah adik tuan muda Guan ada bersamanya. Saat dia berjalan mendekat, Murong Yixuan sudah menyadarinya. Guan Xilin memegang porsi camilan tambahan dan bertanya-tanya apakah itu mungkin untuk adiknya. Dia suka makan makanan ini. Hah? Mendengar Murong Yixuan menyebut adik perempuannya yang berharga, senyum di wajah Guan Xilin langsung menegang dan matanya menjadi waspada saat dia bertanya, untuk apa kau menanyakan tentang adik perempuanku? Kau bahkan tidak mengenalnya. Begini. Waktu itu di kota hutan batu, aku tidak sengaja menyinggung adik perempuanmu dan aku sudah mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya, tetapi belum sempat bertemu dengannya. Dia memang melihatnya. Waktu itu di Peach Blossom Ridge, dia melihatnya seperti roh bunga, yang membuatnya terpesona dan teralihkan setelah dia kembali, menyebabkan hatinya hancur. Sampai-sampai selama kurun waktu ini, dia telah memikirkan tentang hubungannya dengan Qingge dan ingin mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya secara terbuka dengannya, tetapi belum menemukan waktu yang tepat untuk itu. Tangan yang memegang pancake daun bawang goreng melambai dengan acuh tak acuh dan Guan Xilin berkata, tidak perlu, adik perempuanku sangat murah hati dan tidak akan menyimpan dendam dengan penghinaan kecil seperti itu. Tidak ada dendam hanya karena kamu belum cukup membuatnya marah. Buat dia marah dan dia tidak akan peduli dengan kemurahan hati yang tidak masuk akal terlepas dari apakah pelanggarannya besar atau kecil. Dia masih menunggu pancake daun bawang gorengku. Tidak bisa bicara, aku akan bergerak dulu. Kalau sudah menyangkut urusan adik perempuannya, semua hal lain menjadi tidak berarti dan dia pun langsung kehilangan semangat untuk bertegur sapa dengan pujaan hatinya itu dan bergegas kembali ke kereta kuda, takut kalau dia telah membuatnya menunggu terlalu lama. Tuan muda Guan. Tatapan mata Murong Yixuan mengikuti arah Guan Xilin berlari dan ketika jatuh pada kereta kuda yang berhenti di pinggir jalan, jantungnya berdebar kencang.